Sehebat-hebatnya kita ikut tour, ikut cruise, keluar negeri, kemana, hotel bintang 5 semua. Apa saja. Ujung-ujungnya kita mesti kemana? Pulang. Betul enggak? Kita pulang. Sibuk hari itu. Kita harus pulang ke rumah. Ya toh, pulang ke rumah. Apa saja. Bagaimana suasana rumah kita? Ingat dalam bahasa Inggris ada kata house dan kata a home. Ternyata tidak semua house itu. A house jadi a home ditentukan oleh dua orang yang namanya harmonis. Itu Alkitab mengajar begitu. Maka itu keluarga. Bagaimana hubungan kita? Suami istri. Anak-anak kita jadi apa? Tergantung kita berdua. Yesaya 43:18. Firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, Papa berkata, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Kembali jalan disebutkan. Dan sungai-sungai di padang belantara. Seperti sampai 19. Mengapa Papa menggunakan dua kata kerja waktu yang berbeda? Satu, hal-hal yang dahulu. Dan dua, hal-hal di zaman purbakala. Mengapa? Saya akan coba lihat dari terjemahan The Message. Kalau saudara punya, saya harap begini saudara. Cari terjemahan bukan NIV. Ternyata NIV sudah dibuktikan banyak salahnya terjemahan ini. Sekarang ini yang lagi hebat adalah NLT, New Living Translation. Semua harus memiliki terjemahan itu. Ya, NLT, cari. Itu hebat sekali. Saya menggunakan dua itu NLT dengan The Message. Okay? The Message bunyi begini. Forget about what's happened. Don't keep going over old history. Mengapa Bapak menggunakan dua kata kerja waktu? Dahulu dan purbakala. Ringkas cerita, saya tanya pada Roh Kudus, kenapa? Zaman purbakala itu adalah masa yang kita nggak bisa hitung. Dan ternyata itu yang terjadi waktu kita masih dalam kandungan. Hal-hal dahulu adalah waktu setelah kita lahir. Ternyata saudara, ayat ini adalah tulisan pertama di dunia. Setelah ditemukan pada abad yang ke-20, bukan abad 19. Abad 20 dunia psikologi menemukan. Ternyata bayi dalam kandungan itu sudah merekam semua peristiwa yang dialami oleh orang tuanya. Dan ternyata ini. Maka itu jangan ingat yang purbakala. Ringkas cerita. Dengarkan mama-mama. Kenapa anak kita karakternya beda walaupun satu papa satu mama? Begini. Purbakala, masa purbakala anak-anak kita waktu dalam kandungan itu lebih kuat. Kalau saudara belajar psikologi, kita punya memori kan dua hal, sadar dan bawah sadar. Gambarannya seperti gunung es. Kalau kita di gunung es, kelihatannya kecil yang ngapung. Tapi itu cuma 10%. 90% itu di dalam air. Nah, gara-gara ini Titanic tenggelam. Dulu belum ada penemuan. Maka itu kenapa hanya 10% yang kelihatan, 90% tersembunyi. Nah, Papa di surga lewat Yesaya 40 tadi itu berurusan dengan yang 90%. Yang terkubur di dalam dan sesekali keluar kalau tergoncang kuat. Maka itu saudara seringkali dengar, saya nggak nyangka orang itu baik kok jadi pembunuh. Nah, itu salah satu contoh. Sebab sifat pembunuh sudah tersimpan sejak dalam kandungan. Ini ceritanya. Kalau seorang ibu sedang mengandung, suaminya sayang, mertua sayang, orang tua juga sayang. Maka akan lahir anak yang sanguin. Ramai sekali. Ribut, tertawa, sukacitanya luar biasa. Karena 9 bulan 10 hari itu suasana senang sekali. Ambil anak kedua. Dari papa yang sama. Jadi masalah berat dalam keluarga. Ngomong yang paling jelek adalah suami selingkuh. Ekonomi hancur. Dia pendarahan terus selama mengandung. Tekanan batin. Maka akan lahir anak yang melankolis. Coba mama papa renungkan. Berapa anak ibu papa
Lihat kembali kandungan anak pertama, suasana rumah dan suasana hati bagaimana. Nah itu masa purbakala. Mengapa Papa memberikan dari 5 indera? Maka pendengaran adalah indera pertama yang Papa ciptakan. Begitu kandungan sampai pada bulan keempat akhir, maka Papa membuka telinga manusia. Dan hebatnya lagi, sebelum manusia mati, maka ada stage namanya koma. Yang lain sudah nggak berfungsi, pendengarannya masih. Mengapa pendengaran diciptakan pertama dan diambil terakhir? Supaya dengar Injil, saudara. Itu kasih Papa yang luar biasa. Maka itu jangan pernah nolak nginjili orang koma, karena nggak bisa melawan. Paling gampang. Saya kalau dengar orang koma, saya nggak akan pernah menolak. Saya langsung datang. Maka itu yang pernah punya keluarga yang koma ya, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita ngomong yang menyedihkan, kenapa air mata bisa keluar? Terus kalau ada orang keluar masuk buka pintu, kenapa matanya bisa ngelirik ke arah suara? Padahal nggak sadar. Kalau injili orang koma, saya punya cara dari Roh Kudus. Masukkan jari telunjuk ke genggaman tangan. Tergantung mana yang nggak ada infusnya. Kita bisik ke kuping. Kalau setuju, pegang kuat-kuat jari ini. Dia pegang. Wah, itu mengharukan sekali. Suatu kali di Banjarmasin, saya lagi ngajar ini, ada seorang dokter terkenal di Banjarmasin. Ternyata ibunya koma 11 tahun. Tanpa menyedihkan. Dengar itu sebagaimana? Saya ajari, pakai Walkman. Boleh CD, boleh tape tergantung. Tapi yang kecil suaranya. Sepanjang hari, kan dia koma, gak bisa apa-apa. Dengarkan musik pujian, dengarkan khotbah. Terus. Karena luar biasa. 3 hari kemudian Tuhan panggil. Setelah 11 tahun koma, betapa bahagia mereka. Karena mamanya pulang dengan baik. Hari itu hebat. Maka itu jangan anggap enteng bayi dalam kandungan. Dia dengar. Kita maki, kita bentak, kita teriak. Saya tuh meneliti. Kenapa ada anak gagap? Oh gagap, ngomongnya susah. Gagap itu bukan penyakit. Bukan virus. Bukan karena kelainan pita suara, cara bicara, tidak. Ternyata gagap 100% disebabkan karena sejak dalam kandungan sampai dia lahir. Anak ini dengar bentakan, buah pokok meja, banting ini, teriak. Bayangkan bayi, kan kaget, gak bisa ngomong, terus begitu. Jangan terus waktu mereka gagap, ini papa mama izin berkelas, begitu tersinggung orang itu nanti. Pelan-pelan kita ngomongnya. Jadi saudara, anak itu merekam. 4-5 bulan terakhir sebelum dia lahir itu merekam semua. Tali pusat anak yang ke tubuh mama itu bukan cuma saluran makanan, saluran jiwa juga. Mama sedih, anak ikut sedih. Mama senang, anak ikut senang. Hebat sekali ayat ini. Maka itu kenapa Alkitab cerewet. Ada orang hamil suruh jaga. Baca tentang orang hamil di Alkitab. Apa minta jaga. Karena kan melahirkan keturunan ilahi atau keturunan monster. Hanya ada satu di antara 2 pilihan ini. Maaf, tapi jangan menjadikan ini alasan. Terus suami istri pulang, ayo kamu berzina dulu. Yang begitu siapa jangan. Maka itu pas saya konseling pernikahan, saya akan tanya masalah ini. Ini bukan untuk kami, tapi untuk kalian. Kalau kalian pernah berzina, ayo kita putuskan. Supaya ketika kamu masuk pernikahan, murni roh jiwa tubuhmu dikuduskan oleh darah Yesus. Karena pengakuan ini terbuka, apalagi untuk suami saya terbuka. Supaya lahir keturunan ilahi, enggak kami campur. Macam-macam bisa masuk, setan bisa mengaduk-aduk bahan-bahan itu. Maaf saya pakai istilah ini. Hebat sekali saudara, kita bersyukur. Jadi papa sanggup. Maaf kalau ada di antara kita dulu pezina kita nggak tahu firman ini. Pertobatan memulihkan semuanya. Katakan amin. Pasti bisa. Saya akan berikan contoh ringkas saja. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini?
Menurut saudara, anak kecil atau orang dewasa yang lebih hafal, lebih cepat hafal iklan TV? Nah, aneh bukan? Tapi ingat,